Yang dilakukan Gibran malah menjadi blunder, seolah mau menunjukkan kepada seluruh rakyat Indonesia kalau dia ini kurang layak menjadi wakil presiden. Halo, bertemu lagi dengan saya, X Hardy, di Opini Seaworld. Hari ini kita masih bahas seputar Gibran. Setelah dia dilantik menjadi wakil presiden, dia langsung gerak cepat belusukan untuk meninjau proyek MRT Jakarta Fase 2 pada hari Senin lalu. Saya tidak mau bilang ini pencitraan, karena memang wajar seorang pemimpin meninjau sebuah proyek. Itu hal yang biasa. Nah, di balik acara belusukan itu, Gibran sempat masuk ke terowongan rel MRT untuk meninjau progres pembangunan. Sesudah puas melihat-lihat, dia keluar dan kemudian menemui awak media yang sudah berkumpul di area proyek. Wartawan kemudian mewawancarai Gibran seputar proyek MRT. Pertanyaannya, gimana harapan ke depannya terkait pembangunan MRT? Mau tahu apa yang dijawab Gibran? Reaksi Gibran menjadi viral gara-gara ini. Tidak disangka, Gibran justru tidak menjawab. Dia malah memberikan mikrofon ke wakil menteri untuk menjawab pertanyaan wartawan itu. Kata dia, Pak Wakil Menteri sebagai user. Gibran ditanya, malah dia suruh orang lainnya menjawab. Dan terjadilah aksi ledekan kepada Gibran. Masa pertanyaan segampang itu tidak bisa dijawab? Saya aja bisa menjawab kok. Kalau saya ditanya apa harapannya terkait MRT, saya bakal menjawab harapannya semoga MRT bisa selesai tepat waktu. Semoga pengerjaannya berjalan baik. Semoga rutenya bisa diperpanjang lagi sehingga jangkauannya lebih luas. Karena MRT ini bisa menjadi salah satu solusi mengurangi kemacetan di Jakarta yang sudah semakin parah. Pertanyaan seperti ini sederhana sebenarnya. Tidak perlu jawaban rumit. Tidak butuh data-data pendukung, seharusnya bisa dijawab dengan mudah. Hanya sekedar ditanya harapan, tapi Gibran langsung kasih mikrofon ke yang lain. Gimana kalau misalnya dia ditanyai isu yang lebih rumit? Saya rasa dia bakal lari dari kejaran wartawan. Gimana pendapat kalian? Apakah kalian juga geleng-geleng kepala? Kalian pasti setuju kalau pertanyaannya lebih mudah daripada pertanyaan saat wawancara kerja. Tapi entah kenapa Gibran seperti ketakutan menjawab, seolah kayak dikasih pertanyaan sekelas profesor. Yang dilakukan Gibran malah menjadi blunder, seolah mau menunjukkan kepada seluruh rakyat Indonesia kalau dia ini kurang layak menjadi wakil presiden. Gibran tidak bisa terus-terusan mengelak. Dia itu wakil presiden, pasti akan dibuntuti wartawan setiap saat. Tiap hari pasti akan ditanyai wartawan, mulai dari pertanyaan sederhana hingga pertanyaan menohok. Gibran harus siap menghadapi berbagai situasi. Apalagi semua orang tahu Gibran itu anaknya Jokowi. Awak media pasti sudah standby kalau Gibran kemana-mana. Saya bisa membayangkan mungkin Gibran tidak di briefing soal ini sebelumnya. Mungkin ke depannya dia bakal briefing dulu. Atau mungkin pertanyaannya disetting dulu supaya dia punya waktu memikirkan jawabannya. Kalian pasti jadi teringat dengan masa kampanye Pilpres di mana Gibran terlihat gelagapan saat ditanya tentang sesuatu yang agak sulit. Ditanya apa, jawabnya apa. Contohnya ketika dia hadir di kuliah umum di Institut Teknologi Dell, Toba Samosir, Sumatera Utara. Gibran ditanya bagaimana cara mahasiswa muda bisa berinovasi di teknologi seperti yang Gibran lakukan saat menjadi wali kota Solo. Misalnya inovasi pembangkit listrik tenaga sampah di Solo. Gibran bilang jawabannya ada di buku, jadi enggak usah dia jelasin. Mahasiswa yang ada di sana sampai ketawa saking tidak percaya dia bisa menjawab seperti itu. Lalu di acara diskusi ekonomi kreatif di Jakarta Selatan, dia juga bicaranya aneh. Dia minta peserta yang hadir supaya kasih masukan dan solusi. Jangan cuma Gibran yang ditanya dan kasih solusi, karena banyak yang lebih pintar dari dia. Dan satu lagi, dia juga bilang diskusi selesai jam 9 karena dia mau tidur. Terkait performa di acara debat, Gibran pasti sudah lebih dulu di briefing dan latihan, makanya dia bisa.
Tapi di situasi yang random, Gibran kayak tidak tahu apa-apa. Atau mungkin memang tidak tahu apa-apa sehingga dia memberikan jawaban aneh dan tidak logis. Ini membuktikan Gibran ini kayak orang yang ditugaskan memantau dan meninjau kondisi lapangan. Cuma itu. Atau mungkin jadi supervisor program makan bergizi gratis. Atau saya merasa Gibran ini sedang diminta untuk tidak banyak bicara karena takut melakukan blunder. Gibran mungkin diminta berhati-hati dan sebisa mungkin tidak banyak bicara. Atau bila perlu jangan bicara sama sekali. Kalau ada orang yang bisa diwakilkan atau dijadikan tameng, maka bisa dimanfaatkan sebisa mungkin. Gibran saat ini juga dalam posisi sebagai antagonis bersama dengan Kaisang. Dua anak Jokowi ini sedang dibenci massal. Keluarganya disoraki saat hari pelantikan. Tekanan dan sorotan kepada keluarga Jokowi sangat besar. Makanya saya merasa Gibran ini sedang main aman, berhati-hati dan tidak mau membuat kontroversi yang tidak perlu. Harapannya tekanan itu akan reda dan hilang. Tapi saya tidak melihat itu akan hilang dalam waktu dekat. Apalagi sampai saat ini nama Fufu Fafa masih sering trending di Twitter. Kepopuleran Fufu Fafa masih sangat masif, ngalah-ngalahin artis besar. Gibran tidak boleh terpeleset satu kali pun, karena bukan cuma netizen yang bakal senang mengkritik, tapi juga para lawan politik bakal dengan senang hati membesarkan isu ini sampai panas membara. Nama Gibran sudah lumayan tercemar. Dia tidak boleh melakukan kesalahan fatal yang lain. Ini alasan yang paling masuk akal kenapa Gibran kalem dan tidak banyak ngomong. Takut jadi sasaran ledekan kalau terpeleset. Gibran ini tidak punya banyak wawasan, apalagi dia sempat mengaku kurang membaca buku. Dan dia juga menjadi wakil presiden karena ada pemaksaan dalam bentuk utak-atik konstitusi. Belum matang, tapi sudah dipetik paksa. Kualitasnya masih mentah. Jadi beginilah sedikit cerita tentang Gibran. Momen kecil tapi efeknya cukup dahsyat. Meskipun Gibran bisa saja bilang, lebih baik pertanyaan soal MRT itu dijawab orang lain saja. Tapi itu menunjukkan ketidakmampuan Gibran. Orang-orang jadi makin yakin kalau Gibran itu tidak bisa apa-apa. Hanya sekedar anak Jokowi, tidak kurang dan tidak lebih. Bahkan di Twitter, banyak komentar yang tidak mengenakkan. Salah satunya bilang begini, melihat reaksi Gibran, sepertinya negara ini kekurangan orang pintar. Sungguh menyedihkan sekali. Mau dipoles sebagus apapun, kalau kualitasnya di bawah standar, ya beginilah hasilnya. Seharusnya wartawan kasih pertanyaan yang lebih sulit supaya Gibran terpacu untuk belajar dan menambah wawasan, sehingga next time tidak gugup lagi. Oke, sampai di sini dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan jangan lupa tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.